Selamat pagi anak-anak SMK kelas 10 Kesehatan di Negara. Kita mau belajar tentang ilmu kesehatan masyarakat. Kita lebih dahulu mengenal apa itu ilmu kesehatan masyarakat. Nah, menurut si Winslow, ilmu kesehatan masyarakat atau disebut dengan public health adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian. Nah, misalnya menurut si Winslow, upaya itu ada 5. 1. Meningkatkan sanitasi lingkungan. Nah, sanitasi lingkungan itu artinya kita penyaringan air, lalu selokan, tempat WC, pembuangan air besar, pembuangan air kecil. Nah, itu disebut dengan sanitasi lingkungan. Nah, lalu disebut juga pengendalian infeksi menular. Nah, infeksi menular ini artinya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri yang bisa menularkan kepada orang banyak atau kepada sesama sekitarnya. Nah, ada yang ketiga, pendidikan secara individual dalam hal hygiene perseorangan atau disebut personal hygiene. Nah, ada lagi mengorganisasikan pelayanan medis dan perawatan untuk tercapainya diagnosa dini dan terapi pencegahan terhadap penyakit. Nah, artinya dalam hal ini pelayanan medis ini bisa menentukan diagnosa dini, artinya diagnosa awal. Dengan gejala ini, bisa diagnosa awal. Oh, si A terserang atau terdiagnosa penyakit ini. Nah, lalu bisa dilakukan oleh terapi pencegahannya. Nah, terapi pencegahannya itu pun harus dipikirkan oleh pelayanan medis. Yang kelima, pengembangan sosial ke arah adanya jaminan hidup yang layak dalam bidang kesehatan. Artinya pengembangan sosial. Pengembangan sosial itu artinya kepada masyarakat saling mengetahui, saling memahami bahwa jika kita melakukan ini, jaminan hidup kita ada. Jika kita melakukan ini, jaminan hidup kita di bidang kesehatan terjalan dan tercapai. Nah, itu menurut si Winslow. Nah, menurut si Pahitno, dia menyebutkan IKM itu adalah ilmu yang mempelajari sehat dan sakit saja. Jadi si Pahitno ini hanya mengatakan IKM itu hanya mempelajari ilmu sakit dan ilmu sehat, tidak yang lain. Tetapi si Pahitno ini membuat ada lima upaya-upaya dalam melakukan pencegahan, atau ia disebutnya adalah the five level of prevention, yang terdiri atas upaya promotif, preventif, protektif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, promotif itu sendiri adalah meningkatkan pemahaman kesehatan. Dengan apa cara untuk meningkatkan pemahaman kesehatan masyarakat? Nah, dengan melakukan namanya promosi kesehatan. Kita melakukan promosi kesehatan, kita sebarkan brosur-brosur, kita sebarkan slogan-slogan untuk meningkatkan pemahaman kesehatan. Lalu ada upaya preventif. Upaya preventif itu adalah pencegahan penyakit. Nah, setelah kita melakukan promotif, kita melakukan preventif. Nah, preventifnya itu kita lakukan pencegahan. Misalnya penyakit hipertensi. Cegahnya gimana Pak biar nggak terjadi penyakit hipertensi? Ya kita lakukan namanya dikurangi makan makan daging, dikurangi makan makanan yang tinggi kadar garamnya. Harus itu dipahami, kita jelaskan pada masyarakat. Nah, kalau sudah terjadi hipertensi, bagaimana biar tidak makin meningkat kadar hipertensinya, kadar darahnya? Ya kita lakukan namanya pencegahan, yaitu apa? Dengan memberikan minuman jus ini, bisa aja jus belimbing atau jus yang lain. Nah, bisa aja. Nah, lalu ada namanya upaya protektif. Nah, upaya protektif ini artinya melakukan perlindungan terhadap penyakit.
Nah, artinya gini, kepada masyarakat kita lakukan pelindungan. Nah, pelindungan gimana Pak? Misalnya kita ambil contoh, pada saat ini kita mengalami namanya pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Nah, masyarakat sudah melakukan protektif. Bagaimana caranya Pak? Mereka sudah menggunakan namanya masker, sudah menggunakan namanya hand sanitizer, sering cuci tangan. Nah, itu sudah melakukan protektif. Artinya melindungi diri kita agar tidak terserang oleh si COVID. Nah, itu namanya upaya protektif. Nah, ada namanya upaya kuratif. Nah, upaya kuratif itu sendiri adalah upaya penyembuhan terhadap penyakit. Nah, artinya bisa aja seperti ini. Kalian terserang demam, kalian terserang batuk, flu, ataupun sakit kepala, kalian hanya memakan obat, misalnya obat A atau obat paracetamol plus antibiotik. Nah, kalian memakan obat itu dan kalian sembuh, itulah yang disebut namanya upaya kuratif. Jadi artinya upaya kuratif ini adalah upaya yang sudah dilakukan oleh tindakan medis atau upaya yang sudah dilakukan namanya pengobatan. Nah, yang kelima adalah upaya rehabilitatif. Nah, upaya rehabilitatif ini adalah upaya agar si pasien yang sudah diberikan obat, pasien yang sudah sembuh dalam tahap pemulihan. Tahap arti pemulihan misalnya hari ini kita sudah sehat, baru sehat, lalu kita lakukan pekerjaan yang capek atau pekerjaan yang berat. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit kembali. Nah, seharusnya jika kita hari ini baru sehat, kita bisa istirahat dulu, bekerja yang ringan-ringan dulu. Nah, itu yang disebut namanya upaya pemulihan. Nah, lalu ada yang namanya Sineaya Gina. Ia mengatakan ilmu kesehatan masyarakat baru atau the new public health itu lebih mengarah kepada penanganan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan, kebijakan, ekonomi, dan pemasaran pelayanan kesehatan. Nah, menurut Sineaya Gina ini, ilmu kesehatan masyarakat itu ada ilmu yang didasari oleh atau ilmu yang dipelajari oleh kita meminta masyarakat untuk sadar diri bagaimana pentingnya kesehatan tersebut, bagaimana pentingnya meningkatkan derajat kesehatan pada mereka sendiri atau kepada lingkungan mereka sendiri. Nah, lalu ada American Medical Association atau Ikatan Dokter pada tahun 1948 di Amerika. Mereka mengatakan ilmu kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sama seperti penjelasan si Winslow. Jadi menurut si Association American Medical Association, menurut si sama seperti si Winslow. Penjelasannya itu apa sih itu ilmu kesehatan masyarakat. Lalu ada namanya secara garis besar upaya-upaya yang dapat dikategorikan sebagai seni atau penerapan ilmu kesehatan masyarakat antara lain sebagai pemberantasan penyakit baik menular maupun tidak menular, perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan lingkungan pemukiman, pemberantasan vektor. Artinya pemberantasan vektor ini adalah pemberantasan penyebabnya, pemberantasan penyebab suatu penyakit. Lalu melakukan penkes ataupun pendidikan kesehatan atau kita disebut dengan penyuluhan kesehatan. Ini berbeda dengan promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan dengan promosi kesehatan sangat berbeda jauh. Nah, lalu ada pelayanan kesehatan ibu dan anak atau disebut dengan KIK yang sering dilaksanakan oleh para orang medis yang berada di puskesmas. Mereka sering melakukan KIK atau sering juga oleh rekan medis kita yaitu para bidan, itu mereka melakukan KIK. Lalu pengawasan sanitasi
tempat-tempat umum. Nah, artinya pengawasan sanitasi, artinya orang-orang yang mempelajari ilmu kesehatan masyarakat adalah orang yang mengerti bahwa misalnya sanitasi tempat-tempat umum tidak bagus, sanitasinya, tempat penyaringannya tidak bagus, tempat pembuangan air kotornya, air limbah itu tidak tepat. Misalnya WC dengan sumur itu dekat-dekatan. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti bisa aja airnya itu terkontaminasi. Nah, lalu ada namanya pembinaan gizi masyarakat. Nah, masyarakat itu sendiri dibina tentang gizi. Kalau penyakit ini gizinya ini, kalau penyakit ini gizinya ini. Nah, misalnya saya ambil contoh hipertensi. Nah, dia harus makan makanan yang rendah garam, rendah lemak. Nah, itu dilakukan. Itu yang orang-orang yang mempelajari ilmu kesehatan masyarakat, dia melakukan pembinaan gizi pada masyarakat. Nah, lalu pengawasan obat dan minuman. Nah, pengawasan obat dan minuman ini artinya gini, atau disebut dengan PMO, pengawasan minum obat. Nah, ini sering dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami namanya TBC, penyakit TBC. TBC itu sering makan obat itu sampai 6 bulan. Nah, jadi perlu orang PMO. Nah, orang PMO ini perlu. Kenapa? Untuk mengingat makan obat, mengingat makan minum obat. Nah, itu jadi orang-orang yang mempelajari ilmu kesehatan masyarakat ini orang-orang yang mengerti jam sekian makan obat ini, jam sekian minum obat ini, nah dosisnya sekian, dosisnya sekian. Nah, jadi orang yang sudah mempelajari ilmu kesehatan masyarakat sudah paham tentang hal tersebut. Lalu pembinaan peran serta masyarakat. Pembinaan peran serta masyarakat. Nah, artinya peran kita ini harus kita tunjukkan pembinaan. Nah, misalnya peran ibu di rumah sebagai apa? Ataukah seorang ayah perannya sebagai apa dalam tahap dalam bidang kesehatan, bukan dalam arti bidang umum, tapi dalam bidang kesehatan. Nah, jadi semua itu harus paham. Nah, dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa IKM ataupun ilmu kesehatan masyarakat adalah teori ataupun ilmu yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, yang bertujuan untuk melakukan pencegahan penyakit pada masyarakat. Mulai tadi menurut si Pak Hipno itu sendiri itu ada 5, ada promotif, preventif, protektif, kuratif, dan rehabilitatif. Tetapi orang medis sering mengatakan 4. Yang pertama promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, jadi sebenarnya sama aja, 5 maupun 4 sama aja. Yang penting hal ini upaya-upaya agar masyarakat tidak namanya terserang penyakit, ataupun masyarakat paham tentang penyakit, masyarakat paham tentang cara jika terkena penyakit ini akan melakukan apa, jika ada penyakit ini harus bagaimana. Nah, jadi 5 hal ini upaya yang harus kalian pahami. 5 hal ini harus kalian paham bagaimana menjadi orang medis. Nah, jadi mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang pengenalan mapel IKM. Nah, ini hanya sebagai dasarnya saja, mengenal pada kalian apa sih itu IKM, pelajaran apa itu isi IKM. Nah, kalian biar paham. Oh, ternyata IKM ini adalah seperti ini. IKM ini adalah yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi setelah itu kalian sudah bisa masuki topik berikutnya. Nah, jadi kita hanya pengenalan dasar saja bagaimana IKM itu. Oke, baik, terima kasih. Waktu kita sudah habis, waktu kita penjelasan sudah habis. Saya ucapkan selamat belajar dari rumah, selamat menikmati, selamat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat, dan jika masih ada yang belum dipahami, kalian boleh
sharing kepada saya, boleh kalian sharing di grup kita sendiri, dan materinya sudah saya kirim di grup WA kita masing-masing. Saya ucapkan